Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ayah bunda dan para sahabat semua di channel RSIA Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata Surabaya. Pada kesempatan ini saya Dr. Chandra Damayanti SPOG akan sedikit menguraikan mengenai mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi emas sedini mungkin. Nah, apa yang dimaksud dengan generasi emas itu adalah bahwa para generasi yang berusia produktif di saat itu benar-benar produktif, ya. Bahkan diharapkan pada saat itu Indonesia menjadi salah satu negara yang kuat di dunia, terutama dari segi perekonomian. Nah, ayah bunda dan para sahabat semua, bisa kita bayangkan ya, kalau misalnya generasi produktif atau penduduk usia produktif itu yang berusia 15-65 tahun itu, kalau memang berkualitas sangat baik dan sangat produktif, tentu memang akan menjadikan mereka generasi emas di saat itu. Jadi bisa disebut merupakan generasi emas Indonesia. Tetapi bisa kita bayangkan kalau jumlah usia produktif yang begitu banyak, tetapi tidak disertai dengan produktivitas. Mungkin baik itu dari segi material ataupun non material ya. Misalnya ya sudah tidak produktif, mungkin banyak pengangguran, mungkin tingkat pendidikannya rendah, atau akhlak yang kurang baik, atau mungkin sekedar menjadi generasi yang suka yang instan-instan aja gitu ya, yang hedon begitu ya, tanpa disertai dengan produktivitas. Ya bisa kita bayangkan, maka kalau disebutkan itu bukan menjadi bonus demografi ya, tetapi menjadi sebuah bencana demografi. Nah, ayah bunda dan para sahabat sekalian, kita perkirakan ya 2045 itu kira-kira 25 tahun lagi. Jadi anak-anak kita yang kita lahirkan tahun ini atau sekitar tahun ini, atau para remaja kita saat ini ya, mungkin generasi alfa ya, anak-anak kita yang masih kecil-kecil yang generasi alfa, atau mungkin para remaja ya atau para generasi Z. Nah itu insya Allah termasuk ya di dalam golongan yang berusia produktif pada tahun 2045 nanti. Nah jadi ayah bunda dan para sahabat sekalian, saat ini saya ingin sedikit berbagi ya, bagaimana supaya kita itu benar-benar bisa menyiapkan anak-anak kita atau diri kita sendiri, sahabat remaja yang nantinya akan memegang peran pada sekitar tahun 2045. Nah, apa saja sih yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan generasi emas? Nah, kalau kita baca banyak artikel yang menyebutkan bahwa mungkin yang paling banyak dikupas adalah masalah pendidikan ya. Masalah pendidikan saat ini, bagaimana mendidik anak itu menjadi anak yang berkarakter, berakhlak mulia dan sebagainya. Nah, itu benar sekali ya ayah bunda dan para sahabat. Jadi kita jadikan pendidikan sekarang itu tidak hanya berorientasi pada akademis saja, pada prestasi akademis, tetapi juga pada aspek-aspek lainnya lebih penting, terutama pada akhlak yang mulia. Tetapi jangan lupa para ayah bunda dan sahabat semua, kalau bicara masalah pendidikan ini kan berarti seorang anak itu sudah di usia sekolah ya. Jadi ada beberapa tahun sebelumnya itu yang mungkin sudah berjalan, dimana itu perjalanan itu mungkin tidak sebaik yang kita harapkan atau kita bayangkan. Nah, jadi pada kesempatan ini kita membicarakannya itu mulai sejak dini ya. Mungkin lebih tepatnya sejak dalam kandungan atau sebelum kehamilan. Nah, bagaimana caranya bisa menyiapkan generasi emas Indonesia itu sedini mungkin sejak
dalam kandungan atau sebelum hamil. Ayah bunda dan sahabat semua, jadi mungkin saya membaginya pada persiapan pada beberapa fase ya, yaitu pada saat sebelum kehamilan, kemudian persiapan saat hamil atau perawatan saat hamil, kemudian persiapan atau perawatan pada masa persalinan ya, karena persalinan ini sangat menentukan ya, karena persalinan yang baik nanti akan bisa juga, atau yang kurang baik itu bisa berpengaruh pada kecerdasan anak. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita juga bagaimana persiapan setelah persalinan ya. Jadi setelah baby lahir sampai dia menjadi dewasa nanti atau remaja ya. Jadi ada 4 fase nih kita mempersiapkan generasi emas Indonesia. Nah, untuk persiapan sebelum hamil, ayah bunda dan para sahabat semua, saya kira persiapan yang paling utama adalah buat para calon pengantin ya, buat calon atau remaja yang sudah usia menikah. Persiapannya adalah yang pertama dan utama itu adalah memilih pasangan yang baik. Nah, itu mutlak ya para sahabat remaja ya, memilih pasangan yang baik. Nah, jadi kita tentunya semua sudah mempunyai kriteria sendiri-sendiri ya pasangan yang baik. Tentunya kita mempunyai tolak ukur yang lebih universal ya, artinya mungkin baik ya dari segi agamanya, kemudian baik dari segi pendidikan dan sebagainya ya. Itu kita semua tentu sudah mempunyai prinsip ya. Itu yang pertama, memilih pasangan yang baik. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri kita juga ya, karena biasanya telah disebutkan ya bahwa laki-laki yang baik itu adalah untuk wanita yang baik, dan sebaliknya wanita yang baik itu juga untuk laki-laki yang baik ya. Nah, itu para sahabat remaja ya. Jadi persiapan untuk nantinya kita bisa mempunyai anak-anak untuk menjadi generasi emas, itu yang pertama adalah memilih pasangan yang baik. Nah, kemudian yang kedua juga mempersiapkan kesehatan kita tentunya ya. Nah, ini termasuk adalah tugas para ayah dan ibu yang mempunyai putra-putri, sebaiknya kita persiapkan ya sejak sedini mungkin supaya tumbuh menjadi remaja yang sehat ya. Sebagai contoh ini ya, kalau seorang remaja putri misalnya ternyata dia menderita anemi sejak kecil, sampai dia remaja, sampai menjadi hamil. Nah, ini tentunya masalah anemi pada seorang wanita ini yang diderita sejak kecil sampai dia hamil, maka ini tentunya akan mempengaruhi kehamilannya. Ya. Jadi anemi pada kehamilan itu, apalagi kalau anemi atau kurang darah begitu ya, itu sampai kronis, kemudian dalam kadar yang cukup berat. Nah, ini tentu berpengaruh pada kehamilan, yaitu mungkin janinnya menjadi kurang sehat, atau berat badan bayinya lahir rendah ya, atau dia bisa juga menjadi lahir prematur. Nah, itu ya, jadi ayah bunda ya. Jadi memang kita mempersiapkan generasi emas itu dengan mempersiapkan para calon ayah dan bunda sedini mungkin. Nah, bagi ayah bunda nih yang punya putra putri yang masih kecil, yaitu memang mempersiapkan anak-anak ini menjadi generasi emas, dan juga mempersiapkan anak-anak ini menjadi ayah dan bunda yang sehat dan berkualitas begitu ya. Nah, itu adalah persiapan sebelum hamil ya. Jadi tadi pertama memilih pasangan yang baik, kedua membekali diri dengan kebaikan ya supaya mendapatkan pasangan yang baik, kemudian juga mempersiapkan kesehatan kita sebagai calon ayah dan bunda. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas persiapan pada masa hamil ya, atau perawatan ketika saat hamil. Nah, ayah bunda kita tentu tahu ya, sudah sering banget kita mengetahui bahwa kehamilan itu memang dia merupakan sebuah proses yang ajaib begitu ya, dalam tanda kutip ya, karunia Allah
yang dimana di dalam tubuh seorang ibu hamil itu berproses ya perubahan-perubahan hormonal yang luar biasa sehingga menyebabkan berbagai macam keluhan dan perubahan pada tubuh dan emosi ibu hamil. Nah, ini ya. Jadi, tentunya kehamilan yang baik itu adalah kehamilan yang sehat. Nah, bagaimana untuk menjaga kehamilan itu supaya tetap sehat? Nah, kita review lagi ya bahwa yang dimaksud kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik ya atau kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan kesehatan sosial. Jadi untuk supaya kita itu bisa menjadi manusia yang mendekati sempurna, menjadi makhluk yang paling mulia, insya Allah kita berusaha ya untuk supaya sehat semuanya, sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Nah, kita lihat dulu untuk kesehatan jasmani ya. Jadi seorang ibu hamil itu harus sehat jasmani, jelas ya. Bagi ibu hamil yang telah mempunyai penyulit ya, sakit atau yang penyulit ya, kesehatan yang sebelumnya, misalnya ada diabetes atau penyakit jantung dan sebagainya, tentu ini memang mempengaruhi ya pada kehamilannya. Ini termasuk kehamilan risiko tinggi. Nah, bagi ibu hamil yang tidak mempunyai riwayat-riwayat penyakit, tentu juga harus menjaga kesehatannya dengan optimal ya. Yang pertama adalah tentunya dengan nutrisi ya, ibu ya, yang bunda dan sahabat semua. Nutrisi ibu hamil itu mungkin sudah sering ya kita mendengarkan, mengikuti materinya, tetapi untuk memenuhinya kadang-kadang tidak mudah ya. Karena apa? Karena itu tadi pada ibu hamil bisa terjadi gangguan-gangguan ya, mungkin mual, mungkin malas makan, mungkin tidak semangat ya. Jadi dengan pengetahuan kita tentang nutrisi ibu hamil, maka diharapkan kita berusaha berikhtiar untuk memenuhinya, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan generasi emas begitu, nah itu tentunya fisiknya kita ikhtiarkan sesehat mungkin ya. Jadi dengan fisik jasmani yang sehat, insya Allah kita akan lebih mudah ya untuk belajar, untuk bekerja dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi nutrisi ibu hamil sangat penting. Nah, bagaimana cara memenuhi pada trimester pertama misalnya ya, di mana banyak sekali gangguan, mual, muntah ya. Yang pertama, ibu harus rileks ya, karena mual muntah itu juga banyak dipengaruhi faktor emosi, faktor psikis ya. Ibu harus rileks. Kemudian yang kedua, mungkin makan sedikit-sedikit tapi sering ya. Karena kalau makan banyak tentunya mungkin sangat tidak bisa ya, akan terjadi muntah. Kemudian selanjutnya adalah kita berusaha mensugesti diri ya, mensugesti diri. Ini jalan-jalan yang terakhir gitu ya. Setelah misalnya kita ikhtiar yang lain, kita sugesti ya bahwa kita makan ini bukan untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga untuk bayi yang di dalam kandungan kita. Nah, untuk nutrisi ibu hamil selengkapnya insya Allah pada sesi yang lain ya akan ditayangkan di channel RSIA Cempaka Putih Permata ini. Kemudian apalagi ya ayah bunda yang harus kita persiapkan ya. Jadi tadi kita sampai pada menjaga kesehatan pada saat hamil ya, perawatan selama hamil. Menjaga kesehatan fisik kan, yang pertama tadi nutrisi, yang kedua adalah jangan lupa kontrol teratur ayah bunda. Jadi mohon maaf, jangan sampai ada yang beranggapan bahwa anak saya sudah kesekian dan selama ini semua baik-baik saja dan saya tidak pernah kontrol. Jadi sebaiknya ya kita tetap kontrol dengan teratur. Karena apa? Karena kehamilan ini sebuah amanah ya. Jadi mungkin yang terlihat baik-baik saja itu mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu ya. Dan setiap kehamilan itu berbeda. Mungkin pada kehamilan sebelumnya tidak terjadi apa-apa, pada kehamilan sesudah itu ternyata ada sesuatu ya. Jadi ayah bunda dan para sahabat semua,
untuk kontrol kehamilan itu ternyata sangat penting ya, dan sebaiknya mengikuti rekomendasi dari dokter yang merawat ya. Jadi jangan disepelekan ya untuk kontrol kehamilan ini. Nah, ayah bunda dan sahabat semua, untuk membahas tentang generasi emas ini, insya Allah kita cukupkan dulu ya tadi, bahwa ada persiapan sebelum hamil dan persiapan semasa hamil ya yang sudah saya sampaikan. Kita insya Allah ada seminar online pada tanggal 3 Oktober ya. Kita para ayah bunda dan sahabat semua bisa mengikuti akun kami ya di Instagram, kemudian di Facebook, dan di channel ini ya mengenai pengumuman untuk seminar online 3 Oktober nanti. Ya, nanti kita akan bahas untuk persiapan generasi emas itu selengkapnya ya. Karena untuk menjadi generasi emas itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi kita persiapannya tentu harus serius ya, harus tidak sekedarnya. Karena apa yang terjadi di dalam kandungan itu juga merupakan keajaiban yang luar biasa, dan di situ kita bisa melakukan apa saja ya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Demikian, terima kasih ya ayah bunda dan para sahabat atas perkenannya untuk menyimak sesi ini. Semoga sehat selalu ya ayah bunda dan para sahabat. Jangan lupa menjaga diri, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan disiplin ya. Stay at home kalau nggak perlu-perlu, terutama pada bunda yang hamil, nggak usah keluar-keluar rumah ya. Sekian dulu, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.